nafsaka ma'alladzina yataqun. Sabar sama orang-orang yang benar. Karena itu tadi kadang-kadang makan hati sama orang benar. Itu tadi kadang-kadang keki. Kadang-kadang ya Allah dia tuh resek banget ya ngurusin hidup gua gitu. Ya Allah dia itu gua salah dikit aja diingetin. Ya Allah dia itu kayaknya gua keliru terus deh kalau sama dia gitu. Salah terus gak pernah benar kalau sama dia. Tetapi wasbir nafsaka, sabarkan jiwa bersama orang-orang. Apalagi mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka sangat terhubung ke langit, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, kebersamaan dengan orang-orang ini tidak bisa dibeli dengan uang. Sangat berharga. Dan selanjutnya Allah mengatakan wala tuti man aghfala qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan hati dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya melampaui batas. Ini rumus sebenarnya, rumusnya orang sesat itu ini. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, rumusnya sesat itu ini. Apa itu? Yang pertama, lalai hatinya dari mengingat Allah. Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah, hati tidak lagi berzikir, hati tidak lagi kemudian menyebut-nyebut asma Allah, hati tidak lagi tersambung dengan Allah, maka dua, pasti dia ikuti hawa nafsunya. Kalau hati tidak mengingat Allah, maka dia dalam berbuat itu pokoknya sesuai hawa nafsu, seenaknya sendiri, sesuka-suka dia. Tiga, kalau hati tidak mengingat Allah, lalu urusannya pokoknya ngikutin hawa nafsu, maka yang ketiga pasti dia melampaui batas. Melampaui batas halal dan haram, melampaui batas patut dan tidak patut, melampaui batas mubah, melampaui batas yang seharusnya dia penuhi. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang rumus sesat yang harus kita jauhi. Rumus sesat itu adalah kalau hati sudah tidak mengingat Allah, maka urusan akan mengikuti hawa nafsu, dan kalau sudah mengikuti hawa nafsu pasti melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, maka itu batasnya sebenarnya batas surga sama neraka. Kalau batas surga sama neraka terlampaui, jatuh dia masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian pembahasan kedua kita, membangun takwa dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan ini kita, apa yang harus kita bangun sebagai sikap dengan orang-orang yang benar bersama kita? Satu, prasangka baik. Jadi mari pertahankan harmoni, pertahankan hubungan akrab, hubungan mesra, supaya kita bersama-sama sampai ke surga, bertetangga di dalamnya itu dengan, kalau sesama saudara, sesama jamaah pengajian, sesama ngumpul-ngumpul sebagai masyarakat Indonesia, ayo pertama prasangka baik. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau kamu lihat saudaramu atau kamu dengar tentang dia itu tidak berkenan, menurutmu itu tidak pantas dilakukannya, cari 77 alasan untuk membenarkan, ya pantas dia begitu karena. Nah, cari 77 alasan. Kalau 77 alasan itu tidak satu pun masuk akal, maka katakan pada dirimu, saudaraku punya alasan yang aku tidak tahu. Prasangka baik itu, ini pilar pertama di dalam hubungan kita. Prasangka baik itu sebenarnya adalah prasangka baik kepada diri sendiri. Tidaklah orang berprasangka buruk kepada orang lain, melainkan karena dia berprasangka buruk kepada dirinya sendiri, yaitu, oh kalau saya jadi dia memang melakukan perbuatan buruk itu. Makanya kita bisa menuduh orang berbuat buruk, karena kita membayangkan kalau diri kita jadi dia, kita akan melakukan perbuatan buruk itu. Kalau kita berprasangka baik kepada diri, maka kita juga akan berprasangka baik kepada orang. Itu yang dipuji oleh Allah di dalam surah An-Nur tentang Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub. Ketika tersiar kabar berita fitnah bahwa Aisyah selingkuh. Aisyah istri Nabi selingkuh sama Sofwan bin Al-Mu'attal. Kenapa? Ini ditiupkan oleh orang-orang munafik karena Aisyah ketinggalan gara-gara kalungnya hilang di satu perjalanan. Ternyata ada yang kemudian menyadari dia hilang, sampai ada seorang pasukan patroli di belakang yang kemudian menyadari, lalu kemudian mengajak Aisyah nyusul Nabi. Begitu dia datang pagi, tadinya malam gitu ya, pagi datang Aisyah kok naik unta dituntun sama cowok itu. Maka orang-orang bilang, ya Allah, istri Nabi selingkuh. Itu luar biasa. Zaman itu, zaman hadisul itu luar biasa. Orang-orang banyak yang termakan hasutan-hasutan itu. Tapi ini Abu Ayyub dan Ummu Ayyub yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ini, apa yang mereka katakan di rumah? Kata Abu Ayyub kepada istrinya, Ummu Ayyub, kalau kamu jadi Aisyah, kamu melakukan perbuatan itu tidak? Kata Ummu Ayyub, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, jelek-jelek begini ya Mas ya, kata dia.
saya ini jelek-jelek begini, tetapi kalau yang namanya zina itu perbuatan keji, saya naudzubillah, saya dari dulu tidak suka, tidak ingin dan jijik pada perbuatan itu. Demi Allah, apalagi kalau saya itu suami saya adalah Nabi, saya lebih tidak mungkin lagi mengkhianati orang yang paling mulia. Bagaimana mungkin saya mengkhianati suami saya kalau suami saya Nabi? Naudzubillah, nggak mungkin. Kata Abu Ayyub kepada istrinya, nah, lebih tidak mungkin lagi Aisyah. Wong Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Jadi kata Abu Ayyub kepada istrinya, kalau kamu aja nggak mau, lebih tidak mungkin lagi Aisyah, karena Aisyah lebih baik daripada kamu. Kemudian si Ummu Ayyub juga tanya, lah kalau kamu jadi Sofwan, kira-kira kamu lakukan apa enggak? Kata Abu Ayyub, naudzubillah min dzalik, mana mungkin aku kepikiran mengkhianati junjunganku sendiri dengan kemudian berselingkuh dengan istrinya. Naudzubillah min dzalik, enggak mungkin. Kata Abu Ayyub begitu. Nah, kata Ummu Ayyub, lah Sofwan lebih gak mungkin lagi. Sofwan itu lebih baik daripada kamu, suamiku. Ini kata mereka. Lalu Allah memuji mereka. Kenapa orang-orang beriman tidak seperti pasangan ini yang berprasangka baik pada diri sendiri, sehingga mereka mampu berprasangka baik kepada orang lain. Prasangka baik. Terus kalau ada orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang saudara kita, kita tahan diri, jangan libatkan diri kecuali kita kemudian punya bukti-bukti nyata. Dan kalaupun kita punya bukti-bukti yang nyata, kita tidak pada tempatnya untuk kemudian menambah-nambahi, kita tidak pada tempatnya untuk mengungkap aib, kita tidak pada tempatnya untuk kemudian membumbui apalagi. Kita tidak pada tempatnya untuk terlibat, karena bahkan ada janji dari Allah. Kalau kita mampu, hatta itu benar, Kata yang dibicarakan itu benar, kita menahan diri dari tidak terlibat di dalamnya, kita menjaga aib itu, kita simpan apa-apa dari diri kita. Kata Allah apa? Orang yang bisa menjaga aib saudaranya meskipun dia tahu, Allah yang akan jaga aibnya. Kalau kita jaga aib saudara kita, Allah yang akan jaga aib kita. Kita ini alangkah mudahnya melepaskan kata-kata tentang aib saudara, maka demikian pula Allah nanti akan dengan mudah membuka aib-aib kita. Padahal kita ini dihormati orang bukan karena kemuliaan kita, tapi karena Allah masih menutup aib-aib yang kita punya. Sampai dikatakan oleh seorang ahli hikmah, kalau ada orang yang menghinaku, pasti itu masih pujian. Kalau ada orang yang menghina aku, itu pasti masih pujian. Kok bisa begitu? Iya, karena aslinya diriku pasti lebih jelek daripada hinaan itu. Jadi kalau goblok kamu nilai kok cuma 3, padahal nilainya 1. Itu kan masih pujian gitu ya. Meskipun digoblokkan goblok, kamu nilai kok cuma 3, padahal aslinya nilainya 1. Itu masih pujian kan? Jadi ujar beliau, kalau ada orang yang menghina aku, itu pasti masih pujian, karena aku pasti yang lebih buruk daripada hinaan itu. Hanya saja Allah menutup aibnya. Berprasangka baik ini asas dari apa yang ingin kita bangun di dalam kebersamaan kita. Kita tahan, cegah diri kita dari perkara-perkara yang buruk dalam kebersamaan itu, menjadi orang yang mendamaikan, menjadi orang yang menyambungkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, termasuk dusta yang diizinkan adalah dusta ketika mendamaikan dua orang saudara yang berselisih. Misalnya dustanya apa? Ada salam, ya Allah kemarin beliau titip salam dan minta maaf selama ini kalau ada salah. Padahal nggak titip salam gitu. Kemudian yang salah kita juga bilang, ada salam gitu ya. Itu apa namanya? Minta maaf kalau ada yang salah, ya, tolong dimaafkan. Dia juga ingin memaafkan, semuanya kita ingin memaafkan. Begitu ketemu, kemarin titip salam ya? Oh enggak. Oh, nggak ada yang ngerjain kita. Tapi nggak apa-apa, itu semua adalah baik kita. Jadi mendamaikan, kita mengucap salam terlebih dahulu, mendiamkan, saling mendiamkan alangkah buruknya. Bahkan dalam hadis yang sahih, satu-satunya hadis yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban itu mengampuni hambanya, kecuali orang yang berbuat musyrik, mempersekutukan Allah, dan orang yang bertengkar dengan saudaranya. Jangan bertengkar dengan saudara. Kemarin kita nukil cerita sedikit, di akhirat nanti orang-orang yang bertengkar itu akan didamaikan oleh Allah bersama-sama beriman. Bahkan mungkin Allah ahlan wa sahlan, selamat datang di akhir orang itu. Wow. Lanjut. Iya. Jadi Nabi SAW pernah pada satu ketika beliau tertunduk
Lalu kemudian ketika beliau mengangkat muka, beliau tersenyum. Maka sahabat bertanya, ada apa kau ya Rasulullah? Sehingga tadi engkau tertunduk, tampak engkau sedih, tapi engkau kemudian mengangkat muka, lalu engkau tersenyum. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku oleh Allah pemandangan di hari akhirat tentang dua orang dari umatku. Yang satu menggugat yang lain, dia mengatakan, ya Allah, di dunia orang ini menzalimiku ya Allah, menyakitiku ya Allah, dia membuka aib-aibku, dia menggunjing tentang diriku, dia menjatuhkan kehormatanku, dia mengambil hak-hakku ya Allah. Maka tolong ya Allah, adili di antara kami. Kata si hamba yang pertama. Hamba yang kedua tertunduk malu, berkeringat dingin, takut pucat pasi di depan pengadilan Allah SWT. Tetapi hamba yang digugat ini ternyata memiliki keutamaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membelanya. Jadi bagi orang-orang yang tidak punya keutamaan, Allah itu cuma jaksa sekaligus hakim. Tetapi bagi orang yang punya keutamaan di sisi Allah, maka Allah bisa jadi jaksa, hakim sekaligus pembelanya. Orang ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang banyak membela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah menolongmu dan Allah teguhkan telapak kakimu. Nah, orang ini yang digugat ini ternyata dia punya kebaikan itu. Maka Allah membelanya. Cara Allah membelanya apa? Irfa' ra'saka ya fulan. Kata Allah kepada hamba yang menggugat itu, angkat kepalamu hai fulan. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah istana surga yang begitu indahnya. Belum pernah ada istana seperti itu di dunia yang pernah dilihatnya. Belum pernah tergambar keindahan seperti itu. Maka dia kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabbi, li ayyi nabiyyin hadzal qasr ya Rabbi, ini istana punya nabi siapa ya Allah? Allah menjawab kepada orang ini, penggugat ini, tidak harus nabi yang punya istana itu. Lalu dia bertanya lagi, fali ayyi siddiqin hadzal qasr ya Rabbi, kalau begitu punya orang siddiq yang mana istana ini ya Rabbi? Maka Allah menjawab, tidak harus orang siddiq kok yang punya. Lalu dia bertanya lagi, fali ayyi syahidin hadzal qasr ya Rabbi, kalau begitu punyanya orang syahid yang mana istana ini? Kata Allah, tidak harus syahid yang punya. Lalu punya siapa ya Allah? Ini istana indah sekali, punyanya siapa? Kata Allah, untuk siapapun yang bisa membayar harganya. Siapapun yang bisa membayar harganya. Kata dia dengan semangat, berapa harganya ya Allah? Berapa harganya? Kata Allah, murah sekali. Ta'fu an akhika walaka hadzal qasr. Kalau kamu maafkan saudaramu itu, istana ini untukmu. Fal ana ya Rabbi, kata dia, fal ana ya Rabbi qad afatu anhu. Sekarang ya Allah, demi Allah, sudah ku maafkan dia, sudah ku maafkan dia, sudah ku maafkan dia. Maka Allah angkat orang ini naik ke istana itu. Dan ternyata orang yang tadi digugatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diangkat ke sebuah istana. Tempatnya di mana? Di depan istana itu. Maka mereka menjadi wujud dari janji Allah dalam surah Al-Hijr, wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut rasa dendam di hati mereka itu, rasa sakit hati, rasa saling melukai yang pernah terjadi di dunia. Kami angkat mereka ke dalam surga. Mereka masing-masing yang menjadi saudara, duduk di atas dipan-dipan surgawi, saling berhadapan sambil saling memandang dengan kenikmatan-kenikmatan yang dikaruniakan kepada mereka. Nah, memaafkan di surga itu surgawi. Kalau kita berhasil memaafkan sejak di dunia, maka surga itu telah datang kepada kita sebelum kita mati. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, cicit Nabi SAW. Ali Zainal Abidin ini putranya Husain. Dia menyaksikan bagaimana ayahnya dibantai, dia menyaksikan bagaimana keluarganya disakiti, dia menyaksikan bagaimana keluarganya dizalimi habis-habisan. Tapi dia tumbuh dewasa, dan ketika orang-orang yang terlibat di dalam pembantaian keluarganya itu berada dalam kemiskinan, kepapaan, dialah orang yang menolong mereka. Dialah orang yang kemudian menyantuni mereka. Dialah orang yang kemudian dengan begitu baiknya menunjukkan akhlak kepada mereka. Maka orang tanya, kamu mau bilang apa sama bapakmu di surga? Ya, apa yang salah denganku? Loh, itu orang-orang yang membantai bapakmu, membunuh bapakmu yang kini. Terus malah kamu bantu, malah kamu berikan kepada mereka sumbangan-sumbangan, kamu sokong hidup mereka. Kamu mau ngomong apa sama bapakmu di surga? Kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ayahku memang ahli surga, demikianlah kata kakekku Nabi SAW. Tetapi aku belum tentu bertemu beliau di surga. Aku belum tentu layak untuk bertemu beliau di surga. Ini tawaduknya.
Tetapi andaikan Allah memberi kesempatan untuk bertemu dengan ayahku di surga, dengan kakekku di surga, aku akan mengatakan kepada mereka bahwa kalian telah mengajarkan kepadaku untuk memaafkan, dan aku telah memaafkan mereka. Loh, kamu gak punya dendam sama mereka? Kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dendam itu seperti kita menenggak racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati karenanya. Apakah itu perbuatan orang yang berakal? Dendam itu seperti kita menenggak racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Apakah itu perbuatan orang yang berakal? Maka inilah rahasia kenapa di Quran tidak ada perintah untuk memohon maaf kecuali kepada Allah dalam bentuk mohon ampun. Kenapa? Kenapa perintah dalam Quran justru khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil? Berikan kemaafan. Tidak ada, mintalah maaf itu nggak ada di Quran, nggak ada. Adanya adalah berikanlah maaf. Kenapa? Karena biasanya mana yang lebih menderita antara orang yang belum memaafkan dengan orang yang belum dimaafkan? Kadang-kadang orang yang belum dimaafkan nggak ngerasa gitu ya, makan tetap enak gitu ya, tidur tetap nyenyak, jalan-jalan tetap oke. Tapi orang yang belum memaafkan, lihat yang belum dimaafkan makan enak, makanya jadi nggak enak. Tapi orang yang belum memaafkan, yang sana sudah tidur nyenyak, sini masih bikin kok dia belum minta maaf ya, tega bener sama gua gitu. Kok dia belum minta maaf ya, setiap hari dipikirin, tersiksa. Maka di antara kunci surga adalah melepas semua beban-beban itu. Ada seorang ahli surga yang oleh Nabi bahkan disebut berulang-ulang, ini ahli surga, ini ahli surga, ahli surga. Kenapa? Ketika diselidiki oleh seorang sahabat, tidak ditemukan ibadah istimewanya. Sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Qur'annya biasa. Tapi ternyata rahasianya adalah, anakku, setiap menjelang tidurku, kulepaskan semua perasaan-perasaan yang mengganjal tentang orang-orang di sekitarku. Aku maafkan mereka semuanya. Aku ridhakan semua perbuatan mereka kepadaku. Aku ikhlaskan semua kehilanganku atas mereka. Lepas surga, surga sebelum surga. Terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan sore ini. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Karim yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari tausiah beliau, dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Andi Malarangeng. Alhamdulillah Jamaah Pengajian Masyarakat Indonesia kedatangan tamu khusus pada kesempatan malam ini. Nanti juga insya Allah Bapak Jarawacik barangkali ya, sama Bapak Maijen Suwarno juga alhamdulillah telah hadir. Dan bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali waktu maghrib adalah 8.58. Nah, masih ada sekitar 15 menit lagi. Kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sambil kita menunggu menjelang maghrib berbuka puasa. Ada dari bapak-bapak? Kami beri kesempatan. Dari ibu-ibu juga? Ada. Ada. Silakan. Ibu-ibu diberi kesempatan juga meskipun jauh dari kita di sini. Bisa? Biar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saja Pak Ustadz. Kebetulan ini juga mungkin bisa. Oh ya, nama saya Rama. Saya mahasiswa dari University of Glasgow, berada di London. Ini mungkin satu pertanyaan singkat yang bisa mewakili teman-teman pelajar di sini juga yang sedang menuntut ilmu. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang suatu kewajiban.
Dan kita di sini dihadapkan dengan Ramadan yang puasanya juga setelah dihitung-hitung sekitar 18 jam. Lalu kita di sini menghadapi satu hal yang berat ketika kita sedang belajar ataupun sedang mengerjakan tesis selama 18 jam berpuasa. Apakah hukumnya, Pak Ustaz? Jika maksudnya kayak boleh tidak kita mengecualikan puasa ketika kita sedang menuntut ilmu? Memang itu juga berat juga buat kita untuk berpikir segala macam. Apakah hukumnya, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya ahlan wa sahlan sebelumnya kedatangan pada kesempatan hari ini. Sebenarnya tentang puasa kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Nanti kita review sedikit bahwa Allah memberikan dispensasi atau rukhsah di dalam kewajiban puasa ini. Pertama, satu kepada orang yang sakit. Fa in kana minkum marid, orang yang sakit. Ketika orang sakit, maka Allah berikan keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa dan dia mengganti pada hari lain ketika dia sehat. Yang kedua, safar, au ala safarin, atau dia berada di dalam sebuah perjalanan. Nanti akan ada ikhtilaf di kalangan para ulama kalau sudah tinggal di sini sebagai student, tapi tetap paspornya paspor Indonesia, itu musafir atau bukan gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan musafir sekarang itu statusnya dihitung, ini diantaranya beberapa ulama Ashari dari Al-Azhar itu, kemudian mereka mengatakan safar itu dihitung dari kartu tanda penduduk, KTP-nya mana, gitu ya, dan dia sedang berada di mana. Kalau dia di luar wilayah di mana tertulis domisili kartu tanda penduduknya itu, dia disebut musafir. Ini sebagian ulama meringankan dengan begitu. Maka kalau pendapat ini diambil, Anda masuk di situ. Anda masuk di situ karena Anda musafir gitu. Anda musafir. KTP-nya lebih dari satu. Wah, asal di luar KTP itu, Pak. Nah, tapi hakikat safar itu memang bepergian. Di bepergian itu menjadi rukhsah di dalam salat maupun di dalam puasa. Meskipun di dalam salat ada ulama Syafi'iyah yang membatasi, misalnya ba'da 17 hari sesudah itu tidak lagi mengqasar dan menjamak, gitu ya. Nah, puasa bagaimana, gitu ya. Nanti kita perdalam itu tentang safar. Yang ketiga, dispensasinya adalah wa'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat menjalankannya. Berat menjalankan ini karena beberapa hal alasan. Ada berat menjalankan permanen. Contohnya dia memang sakit menahun, dan sebenarnya mungkin kalau pas tidak puasa sehat-sehat saja, tapi kalau dipakai puasa kira-kira diperkirakan secara medis dia akan mengalami satu hal yang berbahaya bagi jiwanya. Maka ini orang-orang yang permanen di dalam alladzina yutiqunahu, berat menjalankannya secara permanen. Ada orang yang berat menjalankannya secara temporer. Contoh, kuli bangunan yang sudah tanda tangan kontrak harus menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu, dan itu termasuk di dalam bulan Ramadan. Nah, itu dia kalau kemudian berpuasa misalnya, itu tidak bisa mengejar sesuatu yang menjadi target itu. Nah, maka di sana dia disebut sebagai alladzina yutiqunahu, tetapi dia temporer. Dia berat menjalankannya tetapi karena tuntutan kewajiban lain. Nah, ini dihukumi juga oleh para ulama, diizinkan untuk lepas, tapi kemudian yang orang berat menjalankan permanen dia membayar fidyah. Nah, bagaimana dengan orang yang berat menjalankan secara temporer? Apakah dia mengganti ataukah dia membayar fidyah? Sebagian ulama mengambil kemudian ijtihad bahwa orang yang berat menjalani secara temporer melakukan dua-duanya, yaitu kapan dia nanti mampu mengganti. Kalau di sini bisa agak dalam tanda kutip agak agak cerdik. Contoh, karena Ramadannya musim panas, nanti cari penggantinya musim dingin begitu, yang lebih pendek. Contohnya begitu. Ditambah tetap pada posisi Mas Rama, saya kira pertama
semua rukhsah itu abaikanlah dulu dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa maka puasa itu lebih baik bagimu. Inilah yang membedakan puasa dengan sholat. Sholat itu rukhsahnya diambil utama, tapi puasa rukhsahnya ditinggalkan utama. Kalau ngitung musafir, saya di sini 25 hari insya Allah musafir terus ya. Boleh gak puasa terus? Bahaya tapi gitu kan. Bahwa ada batasnya, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa maka puasa itu lebih baik bagimu. Kalau ada kata-kata lebih baik bagimu, maka kita meyakini lebih baik dalam berbagai macam hal. Wallahu a'lam. Tetapi saya kira saran awalnya adalah tadi, kalau kita masih mampu untuk melaksanakan puasa itu, pilihan untuk mengambil puasa itu sebagai ibadah yang dilaksanakan saya kira lebih utama. Karena ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Karena kalau alasannya kesehatan atau kecerdasan dalam berpikir, pada batas-batas tertentu lapar itu lebih baik daripada kenyang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kenyang itu menguras sebagian energi yang bisa harusnya kita gunakan untuk berpikir, untuk mencerna. Jadi mencerna itu kerja berat. Mencerna itu kerja berat, dan uniknya kerja mencerna itu, kata Imam Syafi'i, kita belum tahu riset modern seperti apa, kata beliau, kerja mencerna itu mengambil energi, mengambil tenaga yang kita gunakan untuk berpikir. Maka orang yang biasanya kekenyangan, justru dia ngantuk, justru kemudian dia mudah untuk lebih banyak malasnya daripada kemudian berada di tingkat konsentrasi yang tinggi. Sementara rasa lapar, kata Imam Syafi'i, itu membuat syaraf-syaraf, kata beliau, itu lebih peka, lebih tajam. Orang dalam keadaan berpuasa itu kadang-kadang aha momennya lebih sering muncul. Sebab itu di antara Rasulullah, para sahabat, para ulama, bahkan banyak di antara mereka justru menelurkan karya-karya besarnya pada saat bulan Ramadan. Ini sesuatu yang kemudian empirik di dalam sejarah. Rasulullah, para sahabat, juga para ulama itu banyak menelurkan hal-hal yang menjadi puncak prestasi mereka itu di dalam bulan Ramadan. Nah, maka saran saya tadi, kalau kita masih memungkinkan untuk kuat, maka wa antasumu khairul lakum, itu yang kita ambil sebagai pilihan. Puasa itu lebih baik bagimu. Tapi kalau memang ya kita pada batas kedaruratan di mana diperkirakan kalau kita kemudian nekat berpuasa terjadi bahaya pada diri kita, pada kemudian juga hal-hal yang sedang kita kerjakan, maka kita mendapatkan rukhsah itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terima kasih. Jadi kalau atlet olimpiade itu, saya kira begitu. Begitu. Ada rukhsah gitu. Karena memang olimpiade nggak mungkin digeser di luar bulan Ramadan. Ya, demikian barangkali jawaban dari Ustadz Salim pada Mas Ahmad ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barangkali waktu maghrib tinggal 5 menit lagi. Sambil menunggu maghrib, teman-teman dari bagian konsumsi sedang menjalankan snack yang ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, sambil kita menunggu maghrib, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah insya Allah kita akan melaksanakan buka puasa yang ketiga atau minggu ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan Sabtu depan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang berkesempatan atau berkeinginan bergabung, dipersilakan. Pengumuman yang kedua adalah ada pelatihan anak-anak, istilahnya pesantren kilat. Bagi yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang orang tuanya ingin mengajar atau membawa anaknya untuk bergabung ke dalam pesantren kilat yang dikoordinir oleh Ibu Fitriyantin dan teman-teman, silakan bergabung
Tempatnya adalah di bawah, di lantai dasar, basement. Adapun umur daripada anak-anak dibagi dua kategori. Kategori pertama adalah umur 6 sampai dengan 11, dan kategori kedua adalah umur 12 sampai 16. Jadi silakan bergabung dengan Ibu Fitriyanti. Pelaksananya sudah dilaksanakan minggu kedua ini di lantai dasar, yaitu di ruang perpustakaan dan ruang Dharma Wanita. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu konsumsi kelompok 3 yang alhamdulillah telah menyediakan konsumsi yang ada di hadapan kita ini. Jadi kita menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada ibu-ibu kelompok 3. Koordinatornya adalah Ibu Evi Nur Cahyanto. Tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Jero Wacik, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang alhamdulillah juga telah ikut berkontribusi dalam konsumsi yang disediakan pada kesempatan malam ini. Dengan ucapan terima kasih banyak, jamaah pengajian dari masyarakat Indonesia yang ada di London sekitarnya kepada Bapak Jarwaci. Pengumuman selanjutnya adalah alhamdulillah pada buka puasa minggu kedua malam ini, kami pengurus pengajian telah menerima infak atau sedekah jariah bapak-bapak dan ibu sekalian sejumlah 450 pound. Jazakallahu khair. Semoga apa yang ibu infakkan atau bapak infakkan, Allah membalasnya dengan yang setimpal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, waktu maghrib barangkali tinggal 2 menit lagi. Kami dari pengurus pengajian masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara buka puasa bersama ini, pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah kita berbuka puasa, insya Allah kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita bersantap malam sambil bersilaturahim. Barangkali sebelum kita mendengarkan azan maghrib, seperti biasa kita akan berdoa bersama yang akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Salim. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, memperbanyaknya pada bulan Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah beri ibadah kita. Amin. Karena sudah masuk waktu, jamnya tepat, bapak-bapak, biar nggak salah. Alhamdulillah. Sudah ini? Ya, jam saya 8.59 ya. Sudah ya, silakan. Ya. Silakan minum ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Setiap minggu di sini. Waduh, setiap minggu hari Sabtu ya. Karena Allahu Akbar. 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 Al
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه البدعة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة والرسول المقصوم بعد يا أرحم الراحمين آمين آمين. Kalau di Moskow itu jam berapa ya buka? Ada yang tahu nggak? Di Moskow jam berapa? Pasti lebih lama lagi kan? Iya, gimana lagi? Parah mana ya sama Finlandia gitu. Finlandia gitu, kira-kira white night lah. Saya teman ada Finlandia kemarin cerita dia sekitar buka sekitar jam 11. Jam 11. Jam setengah 2 sudah subuh. Itu kalau begitu bagaimana begitu itu? Terus semakin ke utara lagi kan Semakin ya. nggak ada malamnya. Iya, ada ulama yang kemudian memberikan firman untuk daerah-daerah ekstrim yang syariat puasa tidak bisa dilakukan sebagaimana yang tersebut, yaitu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mereka diminta mengambil daerah yang segaris bujur dengan mereka dan kemudian paling memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakannya. Jadi mungkin kalau kita di sini misalnya yang lebih putar lagi itu ya, yang ngambilnya dengan di sini atau ngambilnya yang lebih besar lagi boleh. Ya itu ijtihadiyah kita susah juga itu. Di Finlandia itu jam 11 seperti jam 11 setengah 2 sudah subuh. Jadi itu pas sore tarawih pas imsak. Iya. Tapi kalau pas musim dingin enak sekali juga. Dan kalau musim dingin ya pendek. Anak saya di Australia katanya dia 5:30 subuhnya. Subuh anunya imsaknya 5:30. Lalu jam 2 sudah buka. Mohon izin Pak Menpora, barangkali ada sepatah dua kata yang barangkali bisa disampaikan kepada jamaah pengajian masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya. Kami silakan Pak. Waduh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Bapak, ibu-ibu, kayaknya nggak punya mic-nya. Mic-nya mana? Gas. Terima kasih. Ini atas dan undangannya ada, bisa diberitahu kemarin ada pengajian di sini dan buka puasa bersama. Ini kalau kita nggak tahu bahwa ini di London, ini seperti di kampung sendiri. Jadi ini suasana yang luar biasa sekali. Sayang kita nggak sempat untuk ikut pengajian karena mereka sedang bertanding, dan memang kedatangan kami di sini adalah dalam rangka mengikuti Olimpiade, dan insya Allah, dan terima kasih juga, saya tahu juga ada posko di sini yang juga diawaki oleh kawan-kawan mungkin mahasiswa di sini dan masyarakat yang juga mendukung atlet kita di sini semuanya. Dan walaupun memang bulan Ramadan, saya nggak tahu mengapa ya ditetapkan di bulan Ramadan Olimpiade, cuma kita harus mengikuti saja. Para atlet kita sebagian tentu saja Muslim, kami serahkan kepada mereka semua masing-masing pribadi bersama pelatihnya, apakah mereka akan berpuasa atau tidak. Selama yang penting adalah bahwa kalaupun tidak berpuasa ya juga bisa mereka lakukan dan menggantinya pada waktu yang lain. Kalau ada yang mau puasa pun juga kami serahkan. Yang penting juga mana yang terbaik, samping tentu saja tetap berprestasi, tetapi karena itu saya juga dengar, saya sudah konsultasi juga dengan para ulama di Indonesia, mereka juga memberikan keleluasaan semacam itu seperti yang dikatakan oleh Ustadz. Karena itu mereka juga tidak merasa terbebani. Jangan sampai mereka juga tidak puasa lalu merasa salah, lalu tidak bisa juga konsentrasi. Aduh, mestinya puasa kok tidak puasa, begitu segala macam. Jadi kami serahkan, dan juga kita sudah memberikan penjelasan pada mereka. Dan mereka di sini ada 22 atlet dengan officialnya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sebagian bapak-bapak ibu kemarin bisa melihat pembukaan, mereka juga bisa berjalan dengan tegap dan gagah. Walaupun tidak semua atlet bisa tadi malam tampil karena sebagian sudah bertanding hari ini. Jadi yang bertanding hari ini kita minta sudah tidak usah ikut di pembukaan, kecuali sehingga atlet bulu tangkis semuanya tidak ikut. Ada atlet menembak juga kemarin tidak ikut, separuh tidak ikut, sebagian yang lain yang ikut, yang tidak bertanding hari ini. Karena agak aneh juga pembukaan tadi malam, jam 9 malam baru mulai. Saya sampai di hotel itu selesai jam 1 lewat, saya sampai di hotel hampir jam 3. Buru-buru sahur, buka Supermi. Itu yang paling gampang, kasih air panas, buka Supermi, sahur. Karena katanya jam 3.30 sudah imsak juga. Jadi ya kita tidur jam 3.30, barangkali sebelum imsak sudah selesai semua, Supermi cepat. Dan alhamdulillah bisa buka puasa di sini bersama Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Serasa di kampung halaman. Di lain pihak teman-teman kita, atlet kita masih berjuang. Malam ini juga ada, besok lagi ada, sampai mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan medali emas di Olimpiade. Karena itu kalau tidak salah tanggal 5, tanggal 6 barangkali. Tapi juga ada beberapa sudah mulai, misalnya besok pagi mudah-mudahan ada kejutan di angkat besi. Yadi Setiadi, atlet kita itu akan bermain, dan mudah-mudahan bisa memberikan kejutan. Dan kalau ada Bapak Ibu, teman-teman yang punya waktu mau mendukung atlet kita untuk datang di arena itu, minta maaf, saya dengar memang agak sulit juga mencari tiket dan sebagainya. Tapi beginilah memang Olimpiade ini sangat ketat, rasanya malas juga masuk di venue-venue itu. Semua kita pun, walaupun kami official dan undangan resmi dan ya status VIP,
tetapi semua harus dibuka, semua ikat pinggang juga dibuka, dompet dibuka, semua dibuka untuk masuk ke dalam itu sangat. Jadi untuk masuk ke arena saja butuh waktu cukup lama karena semua harus, saya bilang celana aja barangkali nggak dibuka ya. Tetapi ya memang karena kebutuhan security kita ikut saja semuanya dan senang sekali dan alhamdulillah ketemu juga dengan menteri-menteri olahraga di negara-negara lain dan saya surprise saya bertemu dengan Menteri Olahraga Suriname namanya Bambang Isnanto. Jadi bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa, tapi ngoko masih lumayan lancar. Bahasa Indonesia sedikit-sedikit karena memang tidak pernah belajar bahasa Indonesia dan Muslim. Dan karena itu tadi malam saya antar karena mobilnya nggak jam mobil yang menjemput dia tidak ada, saya antar dia dulu ke hotelnya dia. Namanya Bambang Isnanto, jadi saya senang juga lihat lalu saya bilang istri orang Jawa juga. Oh, istri saya orang Hindustani tapi Muslim katanya. Asalnya dia bilang kakek saya itu mungkin datang orang Sunda tapi ibu saya orang Jogja, wong Yogyo. Jadi itulah, dan kami sama-sama semuanya mudah-mudahan saya undang datang ke Indonesia agar supaya bisa mengenal kembali tanah leluhurnya. Dia belum pernah ke Indonesia, sambil kita bikin kerjasama dengan Suriname. Karena itu bagi dia tentu saja adalah kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang Indonesia sekampung halaman, dan apa yang saya bisa dapatkan pada sore hari ini juga satu hal yang sangat berbahagia sekali, bisa buka puasa di negeri yang begitu jauh tapi serasa di kampung halaman sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atau memberikan patah belakangnya, dan kita membantu doa insyaallah agar kita akan membawa nama harum bangsa Indonesia dan mencapai hasil yang terbaik kita maksimal. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagi yang belum mengambil wudhu kami silakan. Tempat wudhu ada di bawah lantai dasar, ada juga di paling bawah sekali di basement, di ground floor ada, di basement ada, di sebelah sini juga ada. Iya, silakan. Ibu-ibu juga kami silakan sambil kita sendiri menyiapkan